Asisten Intelijen Kejati Babel, Fadil Regan, mengungkapkan bahwa potensi penambahan tersangka dalam kasus ini sangat terbuka. Kemungkinan tersangka baru kita lihat ke depan, kata Fadil dalam konferensi pers di Aula Wicaksana Kejati Babel, Rabu, 25 Juni, tahun 2025. Dalam pernyataannya, Fadil menyebut pihaknya telah memeriksa 8 perusahaan yang diduga kuat menerima fee sebesar 3% dari total nilai proyek yang dicairkan. Praktik ini diduga menjadi bagian dari modus korupsi berjemaah yang sistematis. Perusahaan-perusahaan ini sudah kita periksa. Nanti akan ada informasi lanjutan, ujarnya, tanpa merinci kemungkinan status hukum para pemilik perusahaan tersebut. Kejati juga telah menyita uang tunai sebesar 5,29 miliar rupiah. Dari hasil penggeledahan dan penelusuran aset, uang tersebut diyakini bagian dari aliran dana korupsi yang digelapkan dari proyek pemeliharaan infrastruktur air tersebut. Dana hasil penyitaan itu ditunjukkan secara terbuka kepada publik dalam konferensi pers. Sebagai bukti konkret langkah Kejati menindaklanjuti kasus modus korupsi dengan pola lama. Proyek pemeliharaan rutin tahun anggaran 2023 sampai 2024 senilai 30,4 miliar rupiah dilaksanakan dengan skema swakelola tipe 1. Dalam sistem ini, pejabat pembuat komitmen PPK menunjuk langsung pihak ketiga dengan surat perjanjian kerja SPK. Namun, alih-alih melaksanakan proyek secara nyata, perusahaan-perusahaan yang ditunjuk hanya berperan sebagai pelengkap administrasi. Perusahaan tidak pernah mengerjakan kegiatan, justru pekerjaan dilakukan sendiri oleh pejabat di lingkungan Satker, kata Fadil. Perusahaan yang menerima fee proyek tersebut diantaranya adalah Harapan Raya Sentosa, CV Adi, Gunakarya, CV Adi, Setia Karya, CV Mahadinata, CV Baren Perkasa, CV Setia Mitra Utama, CV Pancur Pratama, dan CV JJ Berjaya Konstruksi. Anggaran tidak sepenuhnya digunakan untuk pemeliharaan, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi, ucap Fadil, menegaskan adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang mencolok 4 pejabat jadi tersangka. Kejati telah menetapkan 4 pejabat sebagai tersangka. Mereka adalah Rumah Sakit K, MS, dan OE. Keempatnya kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pangkal Pinang selama 20 hari, terhitung mulai 25 Juni hingga 14 Juli tahun 2025. Mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Penahanan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan Pasal 21 Ayat 4 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Kasus ini bukan hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang membawahi BWS disebut telah memonitor jalannya kasus dari Jakarta Pusat. Sudah tahu, kita tetap fokus pada pengembangan perkara, kata Fadil singkat.